bapaknya Hilir itu meninggal. Nah, setelah itu dari kaum kafir Quraisy ingin membalas dendam di perang Badar itu. Di perang Badar awalnya umat Islam itu menang karena juga tidak seimbang. Pasukan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 3.000 orang melawan 700 orang. Dari kaum muslimin itu jumlahnya 700 orang. Sedangkan pasukan dari kaum kafir Quraisy itu jumlahnya 3.000. Awal mulanya 1.000. Dari pasukan kaum muslimin itu 1.000. Tapi dari 1.000 itu 300 diantaranya memundurkan diri. Tidak ikut perang dari kaum munafikin. Cuma hanya ikut-ikutan saja. Setelah hampir terjadi perang, dia tidak ikut perang, mengundurkan diri. Hanya tersisa 700 pasukan dari kaum muslimin. Sedangkan dari kaum kafir Quraisy itu jumlahnya 3.000 pasukan. Bayangkan tidak seimbang. Perang Uhud itu dipimpin langsung oleh Rasulullah. Dipimpin langsung. Awal mulanya pasukan muslimin itu menang. Di atas Jabal Rumah itu khusus untuk pasukan pemanah. 50 orang itu ditempatkan di Jabal Rumah yang tingginya yang terlalu tinggi. Ditaruh di Jabal Rumah karena melihat kaum kafir Quraisy itu sudah kalah, sudah berlarian dan banyak harta yang ditinggalkan. Biasanya kan kalau zaman dulu itu habis perang harta yang ditinggalkan kan dirampas. Nah, setelah dari kaum kafir Quraisy ini kalah, akhirnya pasukan muslimin yang ada di Jabal Rumah itu turun. Sedangkan pesan Nabi atau Rasulullah itu apapun yang terjadi di atas jangan sampai turun ke bawah. Tapi oleh kaum pasukan pemanah yang di atas itu tidak dihiraukan. Setelah pasukan kaum kafir Quraisy itu kalah, langsung pasukan pemanah yang ada di atas itu turun gunung, ingin mengambil harta rampasan yang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy. Hanya tersisa 7 orang yang ada di atas Jabal Rumah itu, yang ditempatkan khusus pemanah. Setelah itu, setelah pasukan muslimin yang pasukan pemanah yang ditaruh di Jabal Rumah itu turun, langsung diambil alih oleh pasukan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Khalid bin Walid itu sebelum masuk Islam karena memang dia strategi ahli perang. Khalid bin Walid. Akhirnya setelah kaum pasukan muslimin itu turun dari gunung, diambil alih langsung oleh Khalid bin Walid. Itu juga termasuk strategi perang dari Khalid bin Walid, yang pasukan kloter pertama yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu kalah, berlarian. Setelah itu diambil alih. Itu hanya sebagai pemancing saja, biar umat Islam itu turun dari atas bukit itu. Setelah itu makanya pesan Rasulullah itu tidak dihiraukan oleh pemanah yang ditaruh di atas Jabal Rumah itu, yang 50 itu. Yang tersisa hanya 6 orang di atas, termasuk Abdullah bin Jubair sebagai komandannya. Udah rumput teman-teman, tunggu teman-teman ya. Atas Jabal Rumah. Bagus ya tuh. Setelah itu, setelah perang, dari pasukan kaum muslimin itu 70 orang yang meninggal, yang termasuk syuhada Uhud. Di antaranya adalah paman Nabi Sayyidina Hamzah yang dijuluki singa Allah. Itu Sayyidina Hamzah itu yang dijuluki oleh kaum yang dijuluki sebagai singa Allah.
Sayyidina Hamzah, paman Nabi yang meninggal pada perang Uhud itu. Hindun itu yang sakit hati karena pada perang Badar itu bapaknya atau suaminya itu meninggal, ya, yang terbunuh oleh Sayyidina Hamzah. Makanya dia ingin menuntut balas, menyewa seseorang untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Saking bencinya, setelah Sayyidina Hamzah wafat, meninggal, itu langsung dihampiri, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimakan, setelah itu dimuntahkan. Saking bencinya Hindu itu. Tapi siapa? Yang masuk Islam itu Khalid bin Walid. Awalnya kan Khalid bin Walid ini kaum kafir Quraisy. Setelah itu selang berapa lama itu masuk Islam. Khalid bin Walid itu memang ahli strategi perang. Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah. Kalau Sayyidina Hamzah itu julukannya singa Allah. Kalau Khalid bin Walid itu pedang Allah. Itulah yang dinamakan dengan perang Uhud yang terjadi menuju ke Gunung Uhud ya, tapi masih jauh. Yang dijanjikan oleh Allah akan ada di sana, tingginya 1050 meter, 1 kilo lebih. Gurunya teman-teman tuh. Di sebelah kanan yang paling di sana agak kecil itu yang dinamakan Jabal Rumat, di mana di sana di Jabal Rumat itu pasukan pemanah kaum muslimin ditempatkan di Jabal Rumat. Ini tingginya 1050 meter atau 1 kilo. Yang panjangnya 7 kilometer. Di mana Gunung Uhud ini adalah saksi sejarah perjuangan Rasulullah pada waktu perang Uhud melawan kaum kafir Quraisy. Disinilah terjadinya perang Uhud yang 70 kaum muslimin yang termasuk mati syahid atau yang dinamakan syuhada Uhud. Tadi lewat dalam bus, mungkin turunnya di mana nggak tahu, kayaknya belok ya, katanya pergi ke arah situ belok. Nah itu tuh bus-bus itu di sana, nanti di atas sana ya. Maksudnya yang dinamakan Gunung Uhud, gunung yang menyendiri, tidak bersambung dengan gunung yang lainnya, menyendiri. Itu deretan yang panjangnya 7 km itu deretan yang menyendiri. Kalau yang gunung yang lainnya ini kan menyambung gunung yang lainnya, tidak seperti Gunung Uhud. Kalau Gunung Uhud itu artinya yang menyendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan Jabal Rumat ini yang kecil. Yang kecil ini adalah tempat di mana pasukan kaum muslimin, pasukan pemanah yang ditempatkan di sana, di atas sana itu, di Jabal Rumat, di sebelah kiri itu. Nah, pasukan kaum muslimin yang 50 ya ditempatkan di atas itu. Pasukan pemanah ditempatkan di atas itu. Setelah
melihat kaum kafir Quraisy itu kocar kacir kalah, akhirnya pasukan pemanah yang 50 itu turun dari Jabal Ruman itu di atas Ya teman-teman, bukit udah itu. sampai tempatnya. Kalau kalian suka Yang tersisa perjalanan di atas menuju hanya tinggal dari 6 kebun orang. kurma tadi Di atas menuju ke Gunung bukit Uhud yang udah kecil itu, sampai. Jabal Oke teman-teman, Ruman. jangan lupa tengok video Kak Zuman ya, jangan lupa subscribe, komen, Kalau yang share, direct bye bye, lagi. thank you so much, bye bye, I Nah, love makan you, kanan, I miss you so much teman-teman, bye bye.